Oke, pada modul yang sekarang kita akan kerjakan tugas di modul yang pertama. Di modul yang ketiga, kita akan bahas tentang di modul yang ketiga. Yang pertama kita akan bahas tentang fungsi. Fungsi adalah suatu blok program yang diberi nama tertentu dan bertugas untuk menyelesaikan pekerjaan spesifik. Dengan adanya fungsi, kita dapat menyelesaikan permasalahan kompleks dengan menyederhanakan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kumpulan fungsi dapat ditulis ke dalam file penyimpanan yang dapat digunakan oleh program-program lain yang memiliki kebutuhannya yang sama. Jenis fungsi. Fungsi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu fungsi dengan nilai balik dan fungsi tanpa nilai balik. Fungsi dengan nilai balik adalah fungsi yang ketika dipanggil atau menghasilkan nilai tertentu. Sedangkan fungsi tanpa nilai balik adalah fungsi yang hanya melakukan proses tertentu dan tidak menghasilkan nilai. Membuat fungsi. Dalam JavaScript, fungsi dibuat menggunakan kata kunci fungsi dengan bentuk umum. Penggunaan seperti berikut. Fungsion, nama fungsi, dalam kurung daftar parameter, buka kurung kurawal, /double, badan fungsi, tutup kurung kurawal. Fungsi dengan nilai balik selalu diserta dengan perintah return yang diikuti oleh nilai yang akan dikembalikan. Contoh kode di layar untuk mendefinisikan. Contoh pendefinisian dengan nilai balik adalah sebagai berikut, seperti yang di layar. Di sini sudah ketik note, kita akan enter. Oke, di sini maaf ya teman-teman, mungkin ada beberapa script yang tidak bisa. Di sini misalnya saya sementara ketik, tetapi tidak bisa ditampilkan sambil rekam. Tetapi ada beberapa script yang bisa. C sama dengan A kali B titik koma. Oke, misalnya seperti ini. Saya sudah mengetiknya, tetapi dia belum muncul. Ketika saya kasih jeda, baru dia bisa muncul. Oke, seperti ini. Selanjutnya di sini kita enter. Di sini letron C titik koma tanda tutup kurung kurawal lalu enter. Contoh pendefinisian dengan nilai balik adalah sebagai berikut. Perhatikan skripnya. Pada kode di layar, kita mendefinisikan fungsi dengan nama kali. Fungsi tersebut memiliki dua parameter, yaitu parameter A dan B. Nilai dari parameter-parameter tersebut selanjutnya akan diproses atau dikalikan di dalam fungsi, dan hasilnya akan dikembalikan lagi sebagai hasil fungsi. Untuk menyederhanakan kode, kita bisa saja menghilangkan variabel bantu yang terdapat dalam baris fungsi di layar, yakni sebagai berikut.
Fungsion kali A, B. Sekarang di sini vektor A kali B titik koma enter. Untuk fungsi tanpa nilai balik, badan fungsi hanya berisi perintah-perintah tertentu disertai dengan pengembangan nilai menggunakan perintah regen. Perhatikan kode di layar sebagai cetak buka kurung S, N kurung buka kurung kawal enter. Lalu di sini kita enter. Fungsi di layar hanya bertugas untuk mencetak string S keluar layar sebanyak N kali. Semua perintah di dalam selesai dilaksanakan ke eksekusi program akan dikembali memanggil. Setelah fungsi didefinisi, kita dapat menggunakan fungsi dengan cara memanggil. Pada saat pemanggilan fungsi, kita perlu menyertaikan file untuk parameter. Untuk memanggil fungsi bernilai balik, kita dapat menampung hasil sesuai variabel. Sebagai contoh untuk memanggil fungsi kali, kita dapat menggunakan kode seperti tampak pada layar. Fungsi kali buka kurung A, B tutup kurung kawal. Setelah ini kita klik enter. Pada contoh di layar, 10 dan 20 disebut argumen atau parameter yang akan dikirim ke dalam badan fungsi. Nilai 10 akan disalin ke parameter A dan nilai 20 akan disalin ke parameter B. Dengan adanya parameter, suatu fungsi dapat dipanggil untuk nilai parameter yang berbeda, sehingga nilai yang dihasilkan akan berbeda. Sebagai contoh kali 10,20 akan menghasilkan keluaran yang fungsi kali 2,3 akan menghasilkan nilai 6.
Berikut ini adalah contoh pemanggilan fungsi nilai balik. Perhatikan di layar. Berbeda dengan fungsi yang memiliki nilai balik, pemanggilan fungsi tanpa nilai balik tidak perlu ditampung ke dalam variabel. Parameter fungsi meskipun fungsi dapat didefinisikan tanpa parameter, tetapi pada umumnya parameter adalah penampung nilai yang nantinya akan dikirim ke dalam fungsi untuk diproses ke dalam badan fungsi. Parameter akan dikirim ke dalam fungsi untuk diproses dalam fungsi. Parameter menjadikan fungsi bersifat dinamis, artinya nilai yang dihasilkan oleh fungsi dapat berubah-ubah, tergantung dari nilai yang dikirim atau dilewatkan pada saat fungsi tersebut dijalankan. Terdapat dua istilah yang perlu Anda ketahui pada saat bekerja dengan fungsi, yaitu parameter formal dengan parameter aktual. Parameter formal adalah parameter yang terdapat pada definisi fungsi, sedangkan parameter aktual adalah nilai sebenarnya yang akan dikirim ke fungsi. Parameter aktual sering juga disebut dengan istilah argumen. Perhatikan contoh kode pada layar. Pada kode di layar, A dan B disebut parameter formal, sedangkan X dan Y disebut parameter aktual. Selanjutnya kita akan bahas tentang melewatkan parameter ke dalam fungsi. Dalam JavaScript, nilai parameter dari tipe primitif yaitu number, string, dan boolean secara otomatis akan dilewatkan ke dalam fungsi menggunakan mekanisme pass by value. Sedangkan nilai parameter yang bertipe objek akan dilewatkan menggunakan mekanisme pass by prefer. Kita mulai dengan pass by value. Pada mekanisme pass by value, terjadi proses penyalinan nilai dari parameter aktual ke parameter formal. Dengan demikian, perubahan nilai yang terjadi pada parameter formal tidak akan mempengaruhi nilai dari parameter aktual. Perhatikan contoh di layar. Pertama, kita harus buat satu file baru yang kita beri nama passbyvalue.js. Oke, pertama kita ketik script di sini function tukar Oke, setelah kita ketik script di atas, kita Ctrl S. Maaf ya teman-teman, tadi proses pengetikan script yang ini saya tidak sempat rekam karena saya punya laptop ini tidak bisa otak-atik laptop atau mengetik sesuatu di laptop sambil rekam. Setelah kita Ctrl S, kita panggil dengan mode tampak pada hasil di layar bahwa perubahan nilai yang terjadi pada A dan B atau di dalam fungsi tidak tergantung mempengaruhi X dan Y di luar fungsi. Pass by, selanjutnya kita akan bahas tentang pass by reference.
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa melewatkan objek dari tipe objek dan turunannya, JavaScript secara otomatis akan menerapkan mekanisme pass by reference. Pada mekanisme ini tidak terjadi penyalinan nilai dari parameter aktual ke parameter formal. Pada pass by reference, parameter formal dan parameter aktual merupakan dua reference yang menunjukkan ke aktual objek yang sama. Perhatikan program berikut ini. Oke, setelah mengetik skripnya, pada contoh kode di layar, O, B, J, dan A merupakan dua referensi yang menunjukkan ke satu objek yang sama. Dengan demikian, di dalam badan fungsi kita dapat mengubah properti X dari objek tersebut melalui referensi A. Perubahan nilai tersebut juga dapat dilihat dari luar fungsi melalui referensi OBJ. Ini berarti bahwa OBJ X sama dengan A.X karena hanya terdapat satu objek yang memiliki dua nama, yakni OBJ dan A. Selanjutnya kita akan membahas tentang parameter dengan nilai default. JavaScript mengizinkan kita untuk menentukan nilai awal dari suatu parameter. Parameter seperti ini sering disebut parameter opsional. Parameter opsional merupakan fitur baru di dalam JavaScript yang dikenalkan pada lisensi Script 6. Perhatikan contoh kode di layar. Oke, setelah mengetik script yang ini, pada contoh di layar yang ini ya, di bawah sini, A disebut parameter operasional yang memiliki nilai awal 10. Melalui cara ini, fungsi cetak di layar dapat dipanggil dan digunakan seperti cara ini, fungsi cetak di layar dapat dipanggil dan digunakan. Ketika dipanggil tanpa argumen, nilai A yang digunakan adalah nilai awal yang diisikan pada saat pendefinisian fungsi. Jika parameter A ingin diisi dengan nilai lain, maka kita perlu menjadikan nilai A tersebut sebagai argumen pada saat pemanggilan fungsi, seperti berikut. Pada pemanggilan fungsi cetak di layar, parameter A akan diisi dengan nilai 555. Seperti ini. Jika fungsi memiliki lebih dari satu parameter, parameter operasional dapat digabung dengan parameter non-operasional, asalkan parameter operasional ditempatkan di posisi akhir. Perhatikan contoh di layar. Satu fungsi dapat memiliki parameter operasional lebih dari satu, asalkan parameter operasional tersebut ditempatkan setelah parameter non-operasional, seperti contoh di layar. Selanjutnya kita akan membahas tentang variabel length argument. Dalam JavaScript, sebagian besar bahasa pemrograman mendukung fasilitas variabel length argument, dan fasilitas ini suatu fungsi dapat dipanggil menggunakan jumlah argumen yang berbeda dalam JavaScript. Kita dapat mengimplementasikan fasilitas ini menggunakan array sebagai parameter fungsi. Sebagai contoh, perhatikan kode program di layar.
Oke, perhatikan skrip yang berada di layar. Pada contoh di layar, fungsi sum bergunakan untuk menjumlahkan berapa bilangan. Fungsi sum di layar hanya memiliki satu parameter bertipe array. Meskipun demikian, pada saat pemanggilan fungsi, kita dapat melewatkan array dengan jumlah elemen berbeda, sehingga nilai yang dihasilkan juga berbeda. JavaScript menyediakan cara yang lebih sederhana untuk mengenal permasalahan seperti di layar, yaitu dengan menggunakan range parameter. Range parameter adalah istilah untuk parameter yang diawali dengan tanda titik 3 kali. Dengan range parameter, kode di layar dapat ditulis sebagai berikut. Oke, perhatikan kode di layar. Kali ini, kita tidak perlu menggunakan tanda kurang siku pada saat memanggil fungsi, karena fungsi tersebut dapat dipanggil dengan jumlah argumen berbeda. Fungsi, sekarang kita lanjut dengan penjelasan fungsi tanpa nama. Dalam JavaScript, fungsi dapat dibuat tanpa nama tertentu. Fungsi seperti ini sering disebut anonymous function. Selanjutnya, fungsi tersebut dapat dilakukan sebanyak n nilai, misalnya untuk diisikan variabel maupun dijadikan parameter fungsi lainnya. Perhatikan contoh kode di layar. Selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi callback. Fungsi yang digunakan sebagai parameter atau suatu fungsi dapat digunakan sebagai parameter untuk fungsi lain. Fungsi seperti ini dikenal dengan fungsi callback atau naik order, yaitu fungsi yang akan dieksekusi sebelum fungsi utama dieksekusi. Perhatikan contoh program di layar. Pada contoh di layar, fungsi into adalah fungsi yang memiliki parameter bertipe fungsi. Pada saat pemanggilan fungsi hitung, kita dapat menjadikan fungsi tambah, kurang, kali, dan bagi sebagai argumennya. Jika Anda tidak mendefinisikan sebagai tambah, kurang, kali, dan bagi, maka Anda dapat memanfaatkan fungsi tanpa nama. Kode di layar ini akan menunjukkan penggunaan fungsi tanpa nama untuk menyelesaikan kasus di layar. Ketika dieksekusi, hasil yang diberikan akan sama seperti kode sebelumnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang membuat fungsi dalam fungsi lain. JavaScript merupakan salah satu bahasa pemrograman yang mendukung pendefinisian fungsi di dalam fungsi. Fungsi yang terdapat di dalam fungsi selain sering disebut fungsi lokal. Dikatakan fungsi lokal karena fungsi bersangkutan hanya dikenal oleh fungsi. Perhatikan contoh program berikut. Oke, setelah kita mengetik skripnya, pada contoh di layar, fungsi kuadrat merupakan fungsi lokal yang didefinisikan di dalam fungsi hipotenusa. Dengan demikian, fungsi kuadrat tidak dapat dipanggil dari fungsi luar. Oke, untuk modul ketiga tutorial yang pertama sampai di sini. Maaf ya teman-teman jika ada beberapa skrip yang saya tidak melakukan mengetik sambil merekam ya, karena Camtasia yang saya gunakan ini tidak bisa melakukan pengetikan sambil merekam. Sekian dan terima kasih.